Makanan halal dan thoyyib. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-168. Dalam Al-Mawsu'atu Al-Fiqhiyatu, Wizaratu Al-Awqaf wa Asy-Syu'un menyebutkan bahwa makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi. Segala bentuk makanan yang ada di bumi ini halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sementara itu, makanan yang baik, thoyyib, adalah makanan yang disukai para nabi dan orang-orang saleh. Mereka menyukai makanan tersebut karena berpengaruh positif pada tubuh dan jiwa, termasuk ibadah mereka. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari memulai melanjutkan pembahasan Quran Surat kedua, Hizb 10. Ayat ke-158 hingga ayat ke-176. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Manasik Haji. Ayat ke-158. Sesungguhnya syafaat dan marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Syiar-syiar Allah, tanda-tanda atau tempat beribadah kepada Allah. Tuhan mengungkapkan dengan perkataan tidak ada dosa sebab sebahagian sahabat merasa keberatan mengerjakannya sa'i di situ, karena tempat itu bekas tempat berhala. Dan di masa jahiliyah pun tempat itu digunakan sebagai tempat sa'i. Untuk menghilangkan rasa keberatan itu Allah menurunkan ayat ini. Allah mensyukuri hambanya, memberi pahala terhadap amal-amal hambanya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmatnya dan sebagainya. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Urwah bertanya kepada Aisyah, bagaimana pendapatmu tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna syafa wal marwata hingga akhir ayat, surat kedua ayat 158. Menurut pendapatku tentang ayat ini menegaskan bahwa orang yang tidak tawaf di kedua tempat itu tidak berdosa. Aisyah menjawab, sebenarnya takwilmu, interpretasimu, itu hai anak saudariku, tidaklah benar. Akan tetapi ayat ini, surat kedua ayat 158, turun mengenai kaum Ansyar. Mereka yang sebelum masuk Islam mengadakan upacara keagamaan kepada Manat, Tuhan mereka, yang jahat, menolak bertawaf antara Syafa dan Marwah. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, di zaman jahiliyah kami berkeberatan untuk tawaf di Syafa dan Marwah. Diriwayatkan oleh Asy-Syaihani dan yang lainnya dari Urwah yang bersumber dari Aisyah. Dalam riwayat lainnya dikemukakan bahwa Hashim bin Sulaiman bertanya kepada Anas tentang Syafa dan Marwah. Anas berkata, kami berpendapat bahwa tawaf antara Syafa dan Marwah adalah upacara di zaman jahiliyah, dan ketika Islam datang, kami tidak melakukannya lagi. Maka turunlah ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 158, yang menegaskan hukum sa'i dalam Islam, diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bersumber dari Hashim bin Sulaiman. Dalam riwayat lainnya dikemukakan bahwa Ibnu Abbas menerangkan bahwa syaitan-syaitan di zaman jahiliyah berkeliaran pada malam hari antara Syafa dan Marwah. Dan di antara kedua tempat itu terletak berhala-berhala mereka. Ketika Islam datang, berkatalah kaum muslim kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah kami tidak akan bertawaf antara Syafa dan Marwah, karena upacara itu biasa kami lakukan di zaman jahiliyah. Maka turunlah ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 158. Diriwayatkan oleh Al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Abbas. Laknat Allah terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah dan terhadap orang-orang kafir. Ayat ke-159. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilanati Allah dan dilanati pula oleh semua makhluk yang dapat melanati. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Muadz bin Jabal, Esadi bin Muadz dan Harijah bin Zaid bertanya kepada segolongan padri Yahudi tentang beberapa hal yang terdapat di dalam Taurat. Para padri menyembunyikan hal tersebut dan enggan untuk memberitahukannya. Maka Allah menurunkan ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 159, yang membeberkan keadaan mereka, padri-padri. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Said, atau Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ayat ke-160. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang.
Mengadakan perbaikan berarti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk menghilangkan akibat-akibat yang jelek dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Ayat ke-161. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Ayat ke-162. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Allah yang berkuasa dan yang menentukan. Ayat ke-163. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika turun ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 163, kaum musyrikin kaget dan bertanya-tanya. Apakah benar Tuhan itu tunggal? Jika benar demikian, berikanlah kepada kami bukti-buktinya. Maka turunlah ayat berikutnya, surat kedua ayat 164, yang menegaskan adanya bukti-bukti keesaan Tuhan. Diriwayatkan oleh Said bin Mansur di dalam sunannya, Al-Faryabi di dalam tafsirnya, dan Al-Baihaqi di dalam kitab Syubul Iman yang bersumber dari Abi Leluha. Asyuti berpendapat bahwa hadits ini mudlal, tetapi ada syahid, penguatnya. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa setelah turun ayat ini, surat kedua ayat 163, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, kafir Quraisy di Mekah bertanya, bagaimana Tuhan yang tunggal dapat mendengar manusia yang banyak? Maka turunlah ayat berikutnya, surat kedua ayat 164, yang menegaskan adanya bukti-bukti keesaan Tuhan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Abu Syaikh di dalam kitab Al-Ismah yang bersumber dari Adha. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad SAW, berdoalah kepada Allah agar Ia menjadikan Syafa ini gunung mas, sehingga kita dapat memperkuat diri melawan musuh. Maka Allah menurunkan wahyu kepadanya, surat kelima ayat 115, untuk menyanggupi permintaan mereka dengan syarat apabila mereka kufur setelah dipenuhi permintaan mereka, Allah akan memberikan siksaan yang belum pernah diberikan kepada yang lain di alam ini. Maka bersabdalah Nabi SAW, wahai Tuhanku, biarkanlah aku dengan kaumku, aku akan ajak mereka sehari demi sehari. Maka turunlah ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 164, yang menjelaskan mereka meminta syafa dijadikan emas, padahal mereka mengetahui banyak ayat-ayat, tanda-tanda, yang luar biasa daripada itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Marduaih yang bersumber dari Ibnu Abbas. Sanadnya baik dan mausyul, yaitu hadits yang sanadnya tidak terputus sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ke-164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati, keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ayat ke-165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zolim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa, pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Yang dimaksud dengan orang yang zolim di sini ialah orang-orang yang menyembah selain Allah. Ayat ke-166. Yaitu, ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Ayat ke-167. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ayat ke-168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ke-169.
Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ke-170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk? Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat ini, surat kedua ayat 170, sehubungan dengan ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum Yahudi untuk masuk Islam, serta memberikan kabar gembira, memperingatkan mereka akan siksaan Allah serta azabnya. Rafi bin Nuremalah dan Malik bin Auf dari kaum Yahudi menjawab ajakan ini dengan berkata, "Hai Muhammad, kami akan mengikuti jejak nenek moyang kami, karena mereka lebih pintar dan lebih baik daripada kami." Ayat ini turun sebagai teguran kepada orang-orang yang hanya mengikuti jejak nenek moyangnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Said atau Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ayat ke-171. Dan perumpamaan, orang-orang yang menyeru, orang-orang kafir, adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka, oleh sebab itu, mereka tidak mengerti. Dalam ayat ini orang kafir disamakan dengan binatang yang tidak mengerti arti panggilan penggembalanya. Makanan yang halal dan yang haram. Ayat ke-172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Ayat ke-173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang, ketika disembelih, disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah. Ayat ke-174. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit, murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan, ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Maksudnya ialah makanan yang dimakannya yang berasal dari hasil menyembunyikan ayat-ayat yang diturunkan Allah, menyebabkan mereka masuk api neraka. Maksudnya, Allah tidak berbicara kepada mereka dengan kasih sayang, tetapi berbicara dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa firman Allah tersebut di atas, surat kedua ayat 174 dan surat ketiga ayat 77, diturunkan tentang kebiasaan kaum Yahudi yang menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ikrimah. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa turunnya ayat ini, surat kedua ayat 174, dalam peristiwa berikut, pemimpin dan ulama kaum Yahudi biasa mendapat persembahan dan sanjungan rakyat bawahannya. Mereka mengharap agar nabi yang akan diutus itu diangkat dari kalangan mereka. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus bukan dari kalangan Yahudi, mereka takut kehilangan sumber keuntungan, kedudukan dan pengaruh. Mereka ubah sifat-sifat Muhammad yang di kitab Taurat, dan mengumumkan kepada para pengikutnya dengan berkata, inilah sifat Nabi yang akan keluar di akhir zaman dan tidak sama dengan sifat Muhammad ini. Diriwayatkan oleh Ed-Salabi dari Al-Kalbi, dari Abi Syalah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ayat ke-175. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Ayat ke-176. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu, benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Syodaqallahul Azim. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Sobat, ayo kita berlanjut ke ayat berikutnya.